Pembina mental prajurit bangsa, mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Bhinneka Wiratama, Pancasila Sabta Marga menjiwai kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan agama, rukun dan cinta sesama. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pembinaan rohani Kristen Protestan. Hari ini kita akan belajar tentang Kamis Putih. Kamis Putih adalah salah satu dari tri hari suci gerejawi selain Jumat Agung dan Sabtu Sunyi. Pada hari Kamis Putih, Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama para murid. Pada saat itu, mereka berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem, duduk dan makan bersama dengan khusyuk sebelum Yesus meneruskan misinya untuk mati di kayu salib. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari hari Kamis Putih ini. Kita bisa belajar tentang pelayanan, kerendahan hati, kebersamaan, dan kesederhanaan. Biasanya pada Kamis malam diadakan ibadah di gereja Kristen dalam berbagai denominasi. Mengikuti tradisi, para jemaat juga mengadakan perjamuan kudus dan memakan roti bersama-sama. Dan momen ini saudara disebut juga perjamuan kasih atau perjamuan agape. Dalam perjamuan itu umat Kristen mengenang pengorbanan Kristus. Mengapa saudara? Karena Kristus telah menunjukkan kasih tanpa pamrih dengan menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa umat manusia. Momen ini menjadi salah satu pilar paling penting dari ajaran Kristen. Hal lain yang dikenang dalam perjamuan tersebut adalah saat Yesus membasuh kaki para murid. Hal itu saudara adalah simbol pelayanan di mana pengikut Kristus dituntut untuk melayani orang lain tanpa melihat latar belakang. Bagaimana asal mula terjadinya Kamis Putih ini? Saudara, saat perjamuan kudus tersebut, Yesus memotong tubuhnya dan mengambil darahnya. Tubuh tersebut dipotong-potong dan menjadi roti. Darahnya itu dijadikan sebagai anggur. Inilah yang disebut dengan transubstansiasi. Banyak yang mengira kalau apa yang diberikan oleh Yesus bukanlah tubuh dan darahnya, melainkan hanya metafora saja. Ada juga yang mengira bahwa itu adalah praktek kanibalisme. Namun saudara, sebenarnya bukan metafora atau kanibalisme. Karena semua itu kurang tepat. Karena Yesus benar-benar memberikan daging dan darahnya untuk dimakan dan diminum. Daging itu berubah menjadi roti dan darah itu berubah menjadi anggur. Hal ini saudara merupakan mukjizat dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 51.
Tuhan Yesus katakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudara, hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Yohanes 6 ayat 55. "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Makan tubuh Kristus itu merupakan simbol bahwa kita, orang Kristen, sudah menjadi satu dengan Kristus. Satu yang dimaksud adalah kita sudah bersatu kepada Kristus. Meminum darahnya merupakan simbol bahwa janji penebusan dosa akan segera tergenapi. Seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu, perjanjian disahkan bukan melalui tanda tangan atau stempel, melainkan menggunakan darah. Saudara, Yesus juga membasuh kaki para muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu haruslah melayani, bukan dilayani. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 17. Yesus katakan, "Jadi jikalau aku membasah kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Saudaraku, kita semua adalah pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Entah itu istri atau entah itu anak kita. Bagaimana sikap kita sebagai pemimpin? Apakah maunya dilayani saja dan tidak pernah mau dilayani? Karena saudara, ada pemimpin yang ingin mendapatkan pelayanan yang eksklusif, tetapi tidak pernah memberi pelayanan yang eksklusif kepada rakyatnya. Saudara, melalui peristiwa Kamis Putih, kita diajar agar kita bisa merendahkan diri, melayani, dan hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya. Tuhan memberkati. Amin.